Dalam dunia penegakan hukum, kerja manusia tak pernah sendiri. Polri kerap bersinergi dengan hewan-hewan berbulu yang terlatih untuk membantu memahami isyarat bahaya, mengikuti jejak, bahkan menyelamatkan nyawa. Inilah Direktorat Polisi Satwa, satuan khusus kepolisian yang hadir untuk memperkuat kinerja Polri. Dalam setiap langkah tugasnya, dua kekuatan utama dikerahkan, K9 atau anjing pelacak dan Turangga atau pasukan berkuda. Mereka bukan sekadar pelengkap, mereka adalah penjaga yang berdedikasi untuk menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Tahun 1952 menjadi titik awal cikal bakal polisi satwa di Indonesia. Saat itu Kepolisian Karesidenan Malang, Jawa Timur mulai memanfaatkan anjing untuk mendukung tugas penegakan hukum. Pelatihan satwa pun dilakukan oleh seorang wanita asal Jerman bernama Nyonya Rolmo. Pada 4 Juli 1959, untuk pertama kalinya di Indonesia, secara resmi dibentuk satuan anjing pekerja bernama Brigade Anjing Polisi yang bermarkas di Kelapa II, Jakarta. Pada rentang tahun 1966 hingga 1970-an, Satuan Brigade Anjing mengalami beberapa kali perubahan nama, mulai dari Brigade Satwa, kemudian menjadi Satama Satwa, hingga akhirnya berganti menjadi Subdirektorat Satwa. Seiring perkembangan tugas dan perannya, pada tahun 2010, satuan-satuan ini pun kemudian dinaikkan menjadi Direktorat Polisi Satwa yang dipimpin seorang direktur berpangkat Brigadir Jenderal. Kini, Direktorat Polisi Satwa berada di bawah naungan Korps Sabara Bahar Kampolri dan terus menjalankan fungsi sebagai satuan pendukung dalam berbagai operasional kepolisian. Fungsi daripada polisi satwa sampai dengan saat sekarang ini sebenarnya sebagai fungsi pendukung kepolisian. Terutama untuk kinen-kinen kita ini kita berbantukan satu, misalkan kinen kita yang berkemampuan narkotik, kemudian pelacakan umum kita berbantukan untuk Direktorat Reserse, baik itu narkoba maupun reserse umum. Kemudian yang berkemampuan SAR dengan Handak, biasanya kita bekerja sama dengan teman-teman dari Brimob, seperti itu. Kemudian ada lagi yang berkemampuan Dalmas, kinen kita ini, biasanya kita pergunakan untuk bekerja sama dengan Direktorat Sabara, khususnya Samapta, untuk menangani unjuk rasa dan lain sebagainya. Kuda biasanya kita gunakan selain untuk kegiatan patroli, kemudian untuk kegiatan protokoler, penerimaan daripada kunjungan-kunjungan tamu kenegaraan, kita bergabung dengan dari Pas Pampres, kita pergunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Polisi Satwa tidak bisa bekerja seorang diri. Dukungan serta kerjasama dengan satuan kepolisian lain hingga lembaga nasional menjadi kunci dalam setiap operasi, khususnya dalam pengawalan dan pengamanan acara nasional hingga acara besar kenegaraan berskala internasional. Kinenya biasanya untuk kegiatan sterilisasi seperti kegiatan pada saat Pilpres kemarin, kemudian Pilkada, termasuk juga ketika ada sebuah kegiatan konser ataupun tamu-tamu negara. Sebenarnya standar daripada kinen sendiri kalau di internasional itu merupakan suatu hal yang harus, yang wajib begitu. Tetapi di nasional kita ini beberapa event-event yang internasional di negara kita ini pasti permintaannya pasti ada. Biasanya untuk mendeteksi, untuk sterilisasi, apakah di situ seputaran itu ada ancaman bom dan lain sebagainya, kita bekerja sama dengan teman-teman dari Brimob juga yang saya sampaikan tadi itu. Tetapi begitu sudah kerjasama di situ, biasanya kinen kita tetap tinggal di situ meskipun dari Brimobnya sudah mundur, begitu, sudah selesai nyatakan selesai. Tapi kita tetap jaga juga di situ. Standar internasional kita nggak boleh pergi di situ. Nah, sangat dibutuhkan benar gitu loh. Dari kegiatan G20, kemudian WWF kemarin tahun 2024 kemarin itu. Melalui unit K9, Direktorat Polisi Satwa mengambil peran penting dalam berbagai operasi penyelamatan kemanusiaan atau Search and Rescue.
seperti evakuasi korban gempa yang berakibat tanah longsor di Cianjur, Jawa Barat 2022 lalu. Dalam operasi lintas lembaga tersebut, Ditpol Satwa mengerahkan 28 personel serta 10 ekor K9. Hasilnya 11 korban berhasil ditemukan. Baru belakangan ini, Maret 2025, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Myanmar. 4 personel dan 2 ekor K9 Ditpol Satwa diterjunkan yang tergabung dalam Tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR. Dalam misi kemanusiaan ini, unit K9 Ditpol Satwa berhasil mengevakuasi 4 korban dari reruntuhan. Menyadari pentingnya pengetahuan tentang satwa sejak dini, Direktorat Polisi Satwa pun secara rutin menggelar kunjungan edukatif ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan satwa serta menjelaskan peran dan tugas mereka dalam mendukung kepolisian. Salah satu kunjungannya bahkan dilakukan di sekolah luar biasa negeri. Hal ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan sensorik dan motorik anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita sudah melaksanakan edukasi baik dari mulai anak TK, kemudian anak SD, kemudian anak SMP, anak SMA, bahkan ke kalangan perguruan tinggi seperti tadi yang sampaikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih kenal lagi. Bahkan kemarin kita masuk kepada sekolah disabilitas. Harapan kita tentunya bahwasanya mereka juga mempunyai edukasi yang sama dengan kita gitu. Tidak hanya orang yang normal aja yang mendapat pengetahuan yang seperti itu. Tapi harapannya semuanya dapat pengetahuan sama. Makanya kita hadir di sana kemarin bahkan dapat sambutan yang luar biasa. Mereka menangis, pengen lihat anjing kita, melihat kuda kita, pengen naik dan lain sebagainya. Karena keinginan kita bisa seperti kita. Yang normal ini bagaimana sih orang bisa naik kuda? Bagaimana sih orang bisa pegang anjing dan lain sebagainya. Dari medan tugas hingga ruang kelas, Direktorat Polisi Satwa terus menjalankan perannya. Bukan hanya sebagai penjaga, tapi juga sebagai penghubung antara manusia, satwa, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kepekaan dan ketangguhan K9 serta Turangga, mereka hadir tak sekadar untuk menegakkan hukum, tapi juga untuk menjaga kehidupan. Tugas daripada Turangga ini sebenarnya kan pelacakan dan penanggalan ya. Penanggalan itu di Turangga. Unit K9 dan Turangga bukan hanya sebagai alat bantu teknis, melainkan aset strategis dalam sistem keamanan nasional. Keduanya harus terus dibina, dikembangkan, dan diberdayakan secara profesional. Menjaga kualitas dan kemampuan K9 maupun Turangga menjadi tanggung jawab Subdirektorat Pelacakan dan Penangkalan yang berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga operasional. Direktorat Polisi Satwa, Subdirektorat Pelacakan dan Penangkalan yang ada di Polsatwa ini bertugas secara operasional itu terdiri dari 2. Jadi kami mempunyai K9, kemudian satu lagi kuda, detasemen kuda atau Turangga. Di K9 ini kenapa disebut di situ Subdicakal, Pelacakan dan Penangkalan. Di pelacakan ini terutama K9 kami ada 4 fungsi itu dioperasionalkan oleh personel-personel kami yang terlatih di bidangnya. Kemudian demikian juga yang di kuda. Detasemen Turangga diperkuat 17 ekor kuda terlatih yang berasal dari 2 ras unggulan. Ras Warm Blood adalah kuda yang lincah dan tangguh. Kuda dengan postur tubuh atletis ini sangatlah cerdas dan mudah untuk dilatih. Ras lainnya adalah ras Frisian yang memiliki sifat ramah, tenang, dan setia. Kuda ras ini mudah dikenali dengan surai dan ekor yang bergelombang, serta berbulu lebat di sekitar pergelangan kaki. Jenis yang ada sekarang itu diimpor dari Belanda. Di beberapa tempat selain ada yang sini, ada yang di Jawa Tengah maupun ada yang di Jawa Timur. Kita kami memiliki kuda-kuda yang memang besar, postur dia besar. Rata-rata tingginya 175 sampai 80. Jadi memang tergolong besar. Tugas daripada Turangga ini sebenarnya kan pelacakan dan penanggalan ya. Penanggalan itu di Turangga. Konsep awalnya adalah untuk mengurai daripada massa, penangkal pengunjuk rasa segala macam. Kemudian
yang sering kita lakukan untuk protokoler kenegaraan. Itu ada. Jadi yang tahun-tahun yang lalu yang sudah lewat ini, termasuk yang kemarin terakhir, itu sudah kita lakukan untuk protokoler. Kami punya tim yang memang setiap ada tamu negara, delegasi negara-negara, selalu kita menyambut. Apabila disambut oleh turangga, kita adakan protokoler itu. Kesiapan detasemen Turangga dalam setiap operasi ditentukan konsistensi latihan yang dijalankan secara rutin. Latihan ini dirancang membentuk ketahanan dan kelincahan fisik sekaligus melatih perilaku kuda agar mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan tanggap terhadap perintah dari Aswasada, sang penunggang kuda. Subdirektorat Pelacakan dan Penangkalan juga menaungi detasemen K9, unit khusus yang juga memiliki peran penting dalam berbagai operasi kepolisian. Sama halnya dengan pasukan Turangga, anjing-anjing pelacak ini didatangkan langsung dari negeri kincir angin Belanda yang terkenal dengan keunggulan ras anjingnya. Kita importnya dari Belanda, jadi kita import kita bisa memilih dengan sekian ratus kinan yang ada. Ahli kami, tim pawang kami juga ikut turun ke Belanda sana, memilih. Ini loh narkotika, ini loh handak, inilah untuk pelacakan umum. Jadi kita mainkan dia, kemudian kita sudah dapatkan performan yang memang kualifikasinya itu. Kita berhak memilih, makanya waktu sampai di sini tentu saja dengan kos yang agak mahal memang, yang menjadikan kita menjadi spesifik. Kenapa kok tidak kita adakan sendiri di sini? Kenapa kok mahal banget gitu? Nah itu. Kira-kira itu, memang membreeding tidak semudah yang kita bayangkan. Saya pernah mencoba dan kita juga pernah belajar, tapi sampai detik ini kami kesulitan itu. Saat ini detasemen K9 Ditpol Satwa memiliki 82 ekor K9 dengan 4 jenis ras unggulan yang berbeda, yakni ras Dutch Shepherd. Salah satu anjing dengan ras ini bernama Poker, berkualifikasi sebagai pelacak umum. Ras Dutch Shepherd adalah anjing pekerja keras dan mudah dilatih. Ada pula ras German Shepherd, salah satunya bernama Art, dengan kualifikasi sebagai pelacak narkotika. Anjing ini sangatlah pemberani, serba bisa, dan tangguh. Selanjutnya adalah ras Labrador. Ras ini memiliki sifat yang ramah, penyayang, dan mudah dilatih. Seperti Labrador berbulu hitam yang bernama Bellona yang berkualifikasi sebagai pelacak bahan peledak. Terakhir, anjing ras Belgian Malinois yang kini tengah tren diberdayakan sebagai anjing pekerja. Meski terkadang keras kepala, anjing ras ini sangat aktif, tangkas, dan memiliki kecerdasan luar biasa. Anjing dengan ras ini diantaranya adalah Scooby dan Clio. Kenapa Belgian Malinois yang lebih kita tonjolkan? Karena di seluruh dunia, Belgian Malinois yang lagi tren. Sebelumnya waktu itu German Shepherd, tapi sekarang German Shepherd agak turun, makanya Belgian sekarang lagi naik. Dan anjing-anjing pekerja, kinan-kinan pekerja itu rata-rata Belgian. Dan memang mereka punya kemampuan sangat luar biasa. Kepandaian K9 Belgian Malinois Ditpol Satwa terlihat jelas dari kemampuannya dalam memahami perintah yang diberikan pawangnya. Bahkan Clio mampu berhitung matematika sederhana. Setiap unit K9 menjalani pelatihan khusus sesuai dengan bidang tugasnya. Pelatihan dilakukan secara bertahap dan intensif untuk memastikan unit K9 memiliki ketajaman insting, kemampuan deteksi, serta respons yang cepat terhadap perintah sang pawang. Untuk pelacak narkotik, pelatihan difokuskan pada kemampuan mengenali aroma berbagai jenis obat terlarang yang disembunyikan, seperti dalam kendaraan. Sementara untuk pelacak bahan peledak, dilatih dengan mengenali berbagai jenis aroma unsur peledak melalui skenario yang menyerupai ancaman nyata di area publik. Adapun pelacak umum ditempa dengan pelatihan tracking and trailing, yakni mengikuti jejak aroma manusia di berbagai medan dan kondisi waktu. Kita selalu berlatih dan anak buah tetap di detasemen kami Kinen itu selalu berlatih tiap hari. Supaya apa? Supaya mereview dia, supaya mengingatkan mereka sehingga mereka ahli.
partner kami. Ya, K9 itu partner. Saya anggap dia partner. Jadi keberhasilan kami itu ditentukan oleh partner kami. Kalau partner kami berhasil, berarti kita semua berhasil. K9 dan Turangga adalah mitra polisi yang juga membutuhkan perhatian dan perawatan. Untuk itulah hadir Subdirektorat Pemeliharaan Veteriner yang bertugas memastikan setiap satwa di lingkungan kepolisian mendapat pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang layak. Jadi di sini anggota kami ini terdiri dari banyak dokter hewan, kemudian juga staf administrasi maupun personil yang sudah dididik menjadi para veteriner ataupun perawat-perawat daripada hewan tersebut. Kemudian bagian pemeliharaan ini bagaimana kita memelihara hewan-hewan yang ada di sini dalam kondisi sehat, tentunya dalam rangka operasional. Tentunya ada jadwalnya. Rutin harian kita ada, misalnya mereka ini kan ada pawang-pawangnya, ada pawang K9, pawang kudanya atau yang dinamakan dengan aswasada. Apabila ada sesuatu hal mengenai kudanya atau K9-nya, mereka akan membawa kemari itu hariannya. Kemudian kita juga memprogramkan di Subdit Harvet ini ada request berkala, pemeriksaan kesehatan berkala hewan-hewan kita. Dalam semester 1 maupun semester 2. Kita hari ini juga di bulan ini kita laksanakan request secara menyeluruh bagaimana hewan ini sehat, dalam keadaan sehat dan optimal untuk menunjang operasional kita. Tak hanya fokus pada kesehatan, Subdirektorat Harvet juga memastikan setiap K9 dan Turangga mendapat asupan gizi yang tepat. Selain itu, kebersihan kandang dan lingkungan juga menjadi perhatian utama. Kini segala bentuk pemeliharaan K9 dan Turangga berpusat di rumah sakit hewan yang dimiliki Direktorat Polisi Satwa. Hadirnya rumah sakit hewan yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang ini pun mempermudah proses pemeliharaan satwa secara menyeluruh. Tujuan daripada rumah sakit ini ya tentu sebagai pendukung. Rumah sakit ini berdiri dari tahun 2023. Dulunya ini hanya sebuah klinik, ya sebuah klinik. Semakin lama semakin banyak kuda-kuda kita, K9 kita, ya tentu harus ada alat-alat canggih dan rumah sakit ini kemarin sudah kita lakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti ITB, kemudian juga dengan Taman Safari, dengan Ragunan, kemudian juga klinik-klinik hewan yang ada di sekitaran Jabodetabek ini. Mereka mengakui bahwa rumah sakit ini peralatannya cukup canggih dan bisa menjadi rujukan. Rencana kita rumah sakit ini akan kita jadikan BLU, jadi Badan Layanan Umum, melayani masyarakat umum. Itu nanti ke depannya seperti itu. Makanya dipersiapkan sedemikian rupa Polri bagaimana bisa juga melayani kebutuhan-kebutuhan hewan yang ada di masyarakat. Dan tentunya tidak hanya kuda saja, tidak hanya K9 saja, bisa kucing, nanti mungkin reptil dan segala macam itu kan kita buka. Nantinya juga akan menghasilkan sebagai pendapatan negara, ya masuk ke dalam pendapatan negara. Kita berharap Undang-Undang Perlindungan Satwa harus ada, sebenarnya itu segera mungkin bisa diwujudkan supaya apa? Ya perlindungan satwa itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Di balik setiap K9 dan Turangga yang sigap menjalankan tugas, ada sosok penting yang membimbing mereka, yakni sang pawang. Peran pawang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga membangun ikatan, kepercayaan, dan komunikasi yang harmonis dengan satwa melalui perawatan, latihan, dan kebersamaan yang terjalin setiap harinya. Kita bonding dengan kuda itu mungkin dengan cara kudanya sendiri kita ajak ngobrol. Terus kita sendiri yang membersihkan kudanya, kita grooming setiap hari. Mungkin setelah latihan itu kita kasih dia gift atau reward seperti kita kasih dia buah apel atau kasih makan wortel seperti itu untuk lebih dekat kepada kuda kita sendiri. Pertama kali kan belum dekat dengan kuda, belum tahu itu kuda gimana, jadi takut aja untuk menungganginya. Tapi kan sekarang udah sering latihan, jadi sudah bisa mengendalikan kuda sendiri. Kesannya sangat senang sih ya, karena hal baru kan, bisa jadi partner kerja kuda itu kan. Jadi kalau ketemu kuda tuh rasanya senang aja. Kadang kalau misalkan ada giat di luar, nyes luar, terus gak ketemu kuda, kayak, ih kuda kita ngapain ya gitu, kangen gitu.
Lain halnya dengan Aibda Sugianto yang telah mengabdikan diri sebagai pawang K9 sejak tahun 1995. Selama 3 dekade perjalanan tugasnya, ia sudah melatih sedikitnya 10 hingga 15 ekor K9. Namun rasa sedih tetap tak bisa dibendung Aibda Sugianto saat K9 binaannya harus dipindah tugaskan ke wilayahannya. Jadi kayak kemarin saya pernah pegang anjing dibawa ke Polda Kalteng karena Polda Kalteng butuh anjing yang kualifikasi untuk pelacak kriminal umum. Dibawa ke sana, saya yang anter. Begitu saya pisah dia sedih. Ya saya juga makin sedih. Jadi saya mau ditinggal gitu. Paling saya lihat di IG-nya kan kadang Polda Kalteng lihat, ya Allah anjing saya. Terus saya tanya, dia pelaksanaan latihan, saya lihat dia ngelacaknya masih bagus, saya langsung bravo Black, saya bilang kemampuanmu masih terjaga. Sampai saya, ya maaf ya, keluar air mata. Jadi kalau saya kan kalau pegang anjing selalu saya swil. Nah seperti ini. Jadi kalau saya supervisi pernah, begitu saya anjing saya hibahkan ke sana, saya supervisi sekitar 4 bulan dari anjing itu kita hibahkan ke sana. Dia masih ingat dengan suwilan saya. Jadi begitu saya, dia langsung kayak pernah dengar suara ini gitu. Akhirnya ya udah dia seneng banget. Walaupun pertama-tamanya memang dia agak, tapi begitu dia nyium bau saya, oh ini yang pawang saya yang pertama. Untuk menjadi pawang K9 maupun Aswasada Turangga, setiap personel wajib menempuh pendidikan pengembangan spesialisasi. Melalui program ini, mereka dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam menangani satwa secara profesional. Pendidikan ini pun diselenggarakan oleh Subpendidikan dan Pelatihan Direktorat Polisi Satwa. Peran daripada Subditlat Satwa di sini adalah untuk merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsi satwa. Dalam hal ini bisa pembentukan dari personil pawangnya sendiri ataupun aswasada serta daripada satwa K9 dan kudanya sendiri. Jadi kemampuan yang harus dimiliki sebagai seorang pawang ataupun aswasada dalam hal ini adalah harus ada kemampuan bersimbiosis, Pak. Simbiosis itu apa? Itu berhubungan antara satwanya dengan pawangnya. Kemudian kemampuan untuk memelihara dan merawat satwa itu sendiri. Juga kemampuan untuk melatih supaya satwa itu sesuai dengan kemampuan yang diinginkan. Setiap tahun, Subdiklat Direktorat Polisi Satwa menyelenggarakan beberapa gelombang pendidikan. Kurikulum yang disajikan pun dirancang sesuai dengan kebutuhan operasional, mencakupi pemaparan teori hingga latihan kerja langsung di lapangan. Untuk peserta didik sendiri itu berasal dari seluruh polda di jajaran polda di seluruh Indonesia. Juga pesertanya sendiri juga ada yang dari Mabes, Pak. Jadi untuk pelatihan yang kita selenggarakan di sini 400 jam pelajaran. Kurikulum itu ditentukan oleh Lembikpol sendiri, Lembiklat dalam hal ini, sehingga apa yang menjadi rencana operasi pendidikan itu dapat disesuaikan dan disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Di sini mereka itu melaksanakan pendidikan pelatihan selama 2 bulan atau 400 jam pelajaran. Mereka itu nanti mendapat ijazah dalam hal ini, ijazah sebagai untuk selesai mengikuti pendidikan. Nah setelah itu nanti ada tahapan secara itu nanti ada namanya sertifikasi pawang. Sertifikasi pawang yang setiap tahun kita selenggarakan dan berusaha semaksimal mungkin pawang-pawang yang ada itu kita sertifikasi. 66 tahun sudah Direktorat Polisi Satwa berkiprah dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Namun menjaga keamanan manusia bukanlah satu-satunya fokus utama mereka. Ada harapan yang lebih besar yang mereka perjuangkan, yakni menyelesaikan isu-isu terkait satwa di Indonesia. Untuk mewujudkan misi mulia ini, Direktorat Polisi Satwa kini menggandeng Organisasi Pemerhati Polisi Satwa
atau PPS yang baru saja dikukuhkan bertepatan dengan hari jadi Ditpol Satwa 4 Juli 2025 lalu. Pemerhati Polisi Satwa ini dibentuk karena keprihatinan sih. Karena banyak juga hal-hal yang terjadi seperti pelanggaran kepada satwa, penyiksaan, eksploitasi yang terjadi. Sebenarnya kami lebih kepada organisasi. Komunitas ini kan banyak dari komunitas satwa. Kita berdiri dari komunitas-komunitas ini, lalu kita bikinlah sebuah organisasi yang menaungi dan memayungi kegiatan-kegiatan mereka. Selain event, selain juga untuk rescue, tapi juga kita untuk memperjuangkan hak-hak satwa dan juga tumbuh-tumbuhan ya. Hal itulah yang membuat Polisi Satwa beserta jajarannya kedepannya itu setiap wilayah itu bisa membantu kita di PPS ini untuk melakukan tindakan. Jadi PPS ini adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah ke depannya. Kalau kita berbicara masalah komunitas pemerhati satwa, itu sebenarnya merupakan mitra strategis kita ke depannya. Bahkan sebenarnya kita sendiri juga ingin membentuk suatu satuan yang kita namakan Subdit nanti satwa liar untuk penanganan satwa-satwa liar. Kita bekerja sama dengan teman-teman dari pemerhati polisi satwa ini karena mereka itu bagian dari semua komunitas yang ada. Bahkan sekarang ini kita sedang berpikir bagaimana kita ini sedang merumuskan berkaitan dengan masalah SAR hewan ketika terjadi suatu bencana. Itu belum pernah ada. Kemarin sudah kita jajakin, kita datang ke Basarnas, BPBD dan sebagainya. Itu harapan kita tentunya ke depan bahwasanya ya kita berharap Undang-Undang Perlindungan Satwa harus ada, itu segera mungkin bisa diwujudkan supaya apa? Ya perlindungan satwa itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.